Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ayah. Selamat pagi Cia. Semoga pemirsa di rumah juga lagi rasa sedih ya? jengkelnya kayaknya masih ada sampai pagi hari ini nih. Lagi rame banget di medsos, semua pada jengkel mengutarakan kekesalan mereka karena wasit dari Timur Tengah ini curang ya. Harusnya Inilah Indonesia seperti ini itu ya. bisa menang ya 2-1, tapi akhirnya jadi 2-2. Nah, nanti kita lihat akan seperti apa, tapi nampaknya memang posisi Indonesia harus berada di peringkat kelima nih ya, Iya. usai imbang nanti malam. Kita coba akan bahas nanti bersama dengan sejumlah narasumber kita pemirsa. Tapi sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi untuk Anda. Salah satunya adalah informasi kebakaran ini yang terjadi begitu hebat melanda tempat pembuangan sampah liar Limo di Cinere, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, kebakaran dengan cepat membesar hingga merambat lantaran area tersebut memang dipenuhi sampah yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran pun mengalami kesulitan lantaran akses jalan yang sulit dilewati armada besar dan hanya bisa dilewati armada kecil saja. Termasuk sulitnya memperoleh sumber air hingga mobil harus bolak-balik ke sumber air. Hingga kini api masih berkobar dan juga warga pun mengungsi ke lapangan terdekat. Dari Jawa Barat, pemirsa, masih kami hadirkan informasi mengenai kebakaran. Kali ini terjadi di Aceh, di mana kebakaran hebat melanda sebuah SPBU di Jalan Tungku Umar, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Sukulo Salam, Aceh. Ya, api ini membesar dengan cepatnya pemirsa dan membakar gardu pompa Pertalite serta soral. Satu unit mobil jenis pickup yang sedang mengisi bahan bakar pun turut dilalap api. Total informasinya ada 4 unit mobil pemadam kebakaran dan juga water cannon milik Brimob pun yang juga diturunkan untuk bisa memadamkan api di sana. Api baru bisa berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar 1 jam. Tugas masih menyelidiki apa sebenarnya penyebab kebakaran tersebut. Kerugian kalau misalnya ditaksir bisa mencapai lebih dari miliaran rupiah ya. Ya pemirsa, dari informasi kebakaran kami akan hadirkan Anda informasi kriminal. Ini pada aksi pencurian yang kemudian digagalkan pada saat ingin mencuri sepeda motor di Jalan Lenteng Agung, kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pencuri tersebut dipukuli warga pemirsa pada tadi malam. Pemirsa, aksi pencurian itu berlangsung saat korban yang pada saat itu merupakan karyawan rumah makan sedang duduk sambil menunggu konsumen yang datang. Tiba-tiba dirinya mendengar suara motornya menyala dan langsung memergoki aksi pencurian itu. Korban pun langsung berteriak minta pertolongan warga yang ada pada saat itu. Aparat yang tiba kemudian langsung membawa pelaku ke Polsek Jagakarsa. Ya, walaupun memang kemudian geram begitu ya warga ya, tapi sekali lagi aksi main hakim sendiri juga tidak dibenarkan. Betul. Kami hadirkan pemirsa informasi pilihan selanjutnya untuk Anda. Polisi menangkap seorang pencuri sepeda motor di rumah kontrakannya di Jati Agung, Lampung Selatan. Ya, kalau kita lihat pemirsa informasinya ini pada saat digerebek, polisi ini kemudian tersangka bersama dengan teman wanitanya sempat berusaha sembunyi di dalam kamar mandi. Dari hasil penggeledahan, kemudian polisi menemukan ada bungkusan kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu. Nah, Anda saksikan ini adalah bagaimana proses penggerebekan terhadap pencuri motor tersebut yang kemudian ditangkap oleh polisi. Tersangka Afan Alfian merupakan residivis kasus narkoba pemirsa. Dirinya ini diketahui telah mencuri sepeda motor milik seorang tukang ojek dengan modus berpura-pura berkunjung ke rumah korban. Dalam penangkapannya ini polisi menyita barang bukti, sebuah sepeda motor, kemudian juga paket kecil narkoba jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Atas perbuatannya itu, tersangka kini harus mendekam di rutan Polresta Bandar Lampung. Sementara pemirsa, teman wanita tersangka hanya lakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh polisi di kediaman pelaku.
Ya, kita ajak Anda menuju ke wilayah Jawa Timur, pemirsa, tepatnya di Banyuwangi. Ini pelaku penjamretan turis asal Belgia yang tengah pelesiran di wilayah Banyuwangi ditangkap pihak polisian. Saat ditangkap ini pemirsa di rumahnya sendiri, pelaku kemudian tidak bisa mengelak lagi karena bahkan barang bukti korban yang disembunyikan pun ada di sana di kamar pelaku. Ya. Dan ini merupakan rekaman CCTV yang ada di kawasan Taman Makam Pahlawan, masuk ke lingkungan Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam rekaman kamera pengawas itu, terlihat seorang perempuan yang diketahui merupakan turis asal Belgia sedang berjalan sendirian sambil membawa dompet serta barang belanjaan. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengendarai sepeda motor matic warna hitam dan juga berhelm. Turis wanita yang diketahui bernama Celine Mary ini juga melaporkan kasus penjamretan tersebut ke kepolisian. Kemudian, kurang dari 12 jam pasca kejadian, berbekal rekaman CCTV yang ada, anggota Resmo Polsek Kota dan Satreskrim Polresta Banyuwangi ini akhirnya berhasil menangkap pelaku penjamretan berinisial NH di rumahnya. Dari tangan pelaku juga polisi menyita sejumlah barang bukti, dompet, paspor, visa, kartu kredit, uang 450 US dollar dan uang 310 ribu rupiah. Pemirsa, sudah saatnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas ya. Sudah mulai agak-agak jam-jam sibuk nih di pagi hari ini. Ada rekan dari NTMC, Bribtu Mercy yang akan mengabarkan. Silakan Bribtu Mercy. Ya baik, terima kasih Maria dan juga Sira. Pemirsa, kami laporkan lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Duren 3 Jakarta Selatan, dan di mana pantauan kami sejak setengah 6 pagi tadi sampai saat ini saya melaporkan memang kondisi lalu lintas di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan. Untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Pejaten yang akan menuju ke arah Mampang ataupun ke arah Tendean dan juga ke arah Kuningan pada pagi hari ini terpantau sudah dalam kondisi ramai. Saat ini sudah terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga di sini kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dihimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dengan selalu berada di lajur Anda yang sesuai dan juga untuk tetap saling menghormati sesama pengguna jalan. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Kemang yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun menuju ke arah Pejaten pada pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi relatif lancar. Namun kami tetap menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap menjaga batas kecepatan normal kendaraan Anda. Mengingat di sepanjang kawasan ini terdapat area kantor yang perlu Anda antisipasi, yaitu aktivitas dari pejalan kaki ataupun kendaraan yang keluar masuk area kantor tersebut. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah sebaliknya, yakni dari arah Mampang ataupun Tendean dan juga dari arah Kuningan yang akan menuju atau berbelok ke kiri menuju ke arah Kalibata ataupun yang akan lurus menuju ke arah Pejaten. Pada pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga di sini pemirsa sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengurai dan juga membantu mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Begitu dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian dapat kami laporkan langsung dari kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke rekan Maria dan juga Sira di studio. Ya, terima kasih atas laporan lengkap Anda langsung dari Duren 3, Jakarta Selatan. Kondisinya ramai lancar di sana ya pemirsa. Hati-hati pada saat Anda ingin beraktivitas menuju ke kantor ya. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi di mana wasit Ahmed Abu Bakar Said Al-Kafi dirampok keberangkatan Indonesia yang sudah di depan mata. Waduh, netizen pun juga sudah tidak sabar begitu ya mengomentari hal ini. Kita bahas tuntas nanti ya usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Ya kalau kita lihat di media sosial gitu ya, bahkan malam sampai pagi tadi masih Iya. ramai tuh ya komentar Trafiknya netizen. rame banget dengan komentarnya pedes-pedes banget. Itu dia. Coba kita dengar apakah juga pedes nih komentar pengamat bola satu ini ya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Herdimen Koto, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Herdimen. Selamat pagi. Pagi Maria, pagi Cisa. Wah ini kok nada suaranya lemes ini. Lemes. Karena abis Ada emosi. Sira ya. Abis emosi dari sejak malam apa gimana nih? Jadi gimana Bang Herdimen? Saya ingin mau dengar dulu lah komentarnya Iya. soal pertandingan semalam Bang. Ya, menyesakkan, sakit oke. sekali. Bagaimana gol kedua dari Bahrain itu muncul di menit 100 sekian. Padahal kita tahu additional time untuk babak kedua itu hanya 6 menit. Tetapi wasit dari Oman, Al-Khaf, itu memberikan waktu lebih. Sampai Iya. kemudian ada bahasa lain yang bisa kita cermati. Seolah-olah Al-Khaf, wasit dari Oman ini, memberikan waktu yang jauh lebih leluasa sampai muncul gol kedua dari Bahrain. Skor imbang 2-2. Bola di titik putih di tengah. Lalu kemudian pertandingan selesai. Iya. Iya. Kita sebagai penggemar Kalau melihat, menyaksikan sebuah partai yang penuh dengan tricky sekali. Tidak hanya dari skuad Bahrain, hampir semua pemain mereka gulang-guling sepanjang permainan dari babak pertama dan babak kedua, tersungkur, tergolek, meringis yang nggak jelas, dan ini kemudian diperparah oleh wasit yang wow. Iya. Iya. Bang Herdimen, kalau misalnya melihat dari tadi malam begitu ya, pertandingan ini kan agak sedikit berbeda ya. Sintayong ini bermain di luar zona nyamannya ya. Biasanya kan formasi itu dia lakukan 4-3-3, tapi tadi malam 4-5-1. Artinya apakah memang dipasangkan Orat Mangun ini sendiri sasaran ataupun strategi yang tepat? Saya kalau bicara soal teknis, bagaimana Sintayong mendesain formasi timnya, itu saya nggak berhak untuk bicara. Itu adalah wilayah teknis dari Sintayong. Tetapi Oke, saya iya. melihat dengan komposisi 4-5-1, itu adalah cara Sintayong untuk memaksimalkan partai ini, meski dengan status sebagai tim away, tim tandang, dengan harapan kita bisa memenangkan pertandingan. Oke, kita kebobolan terlebih dulu, lalu kemudian kita comeback, lalu kemudian kita Dengan cukup remontada, strong bahkan. membalikkan situasi dengan Iya. membalikkan skor menjadi 2-1. Di mana kemudian skor ini disamakan oleh Bahrain lewat sebuah cara quote unquote nggak asik, dan ini sakit buat kita, menyesakan. Betul. Iya, Bang Herdimen, kalau misalnya kita lihat juga kan banyak juga tuh ya kemudian pemain-pemain debutan timnas juga tadi malam. Ya, Apakah Ada kemudian Anda kejutan melihat memang. ini juga sebagai Iya, silakan Bang. ada kejutan bagaimana seorang Malik Rizaldi yang nggak pernah muncul sebagai starter tiba-tiba menjadi starter. Ada kejutan bagaimana Rizky Ridho yang selalu menjadi starter disimpan di bench ya. Tetapi lagi-lagi ini adalah wilayah teknis Sintayong. Bagaimana dia tahu pasti kapasitas, kualitas semua nama yang beredar, dari 27 nama, 23 nama dimainkan sebagai line up, dan starternya itu semua adalah milik Sintayong. Yang bisa kita saksikan adalah, yes, kita sakit, kita menderita dengan hasil 2-2 melawan Bahrain di Bahrain, di kota Rifa. Tetapi sekarang lupakan semuanya, ya. Kita ada menyisakan 7 pertandingan di depan. Yang terdekat adalah di Cina melawan skuad
Cina yang baru saja dihempaskan oleh Australia 3-1. Artinya apa? Kita imbang melawan Bahrain itu bukan berarti kiamat buat Indonesia. Masih ada peluang Ya. besar. Ada 7 partai di depan mata. Tanggal 15 kita menghadapi Cina. Ada pelajaran dari Bahrain, ada pelajaran dari duel kita, dua pertama melawan Australia Baik. dan juga Arab Saudi. Hmm. Ini harus juga bisa dianalisa oleh Sintayong. Baik, Bang Herdiman, kita juga nanti akan membahas ya bagaimana dengan debut ataupun rekam jejak dari wasit Timur Tengah ini yang juga ternyata banyak sekali kontroversinya. Itu dia. Dan kita juga akan dengarkan ya bagaimana dengan komentar masyarakat pada saat ini. Tapi akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita akan dengarkan bagaimana dengan pendapat masyarakat, kita akan terlebih dahulu langsung saja kembali dialog bersama dengan Bang Herdiman. Bang Herdiman, ini bagaimana Bang ketika wasit Ahmad Alkaf ini sudah banyak kontroversinya, tetapi apa sebenarnya alasan utama AFC ini tetap menunjuk wasit ini dalam pertandingan tadi malam? Tadi dalam package sudah dijelaskan bagaimana sebuah pertandingan dalam grup yang sama. Di sini ada Indonesia, Jepang, Australia, Saudi, Bahrain, dan Cina. Tidak boleh ada wasit dari negara yang bersangkutan yang berada di grup ini. Itu harus berada wasit yang berasal dari luar kompetitor di grup yang sama. Tapi pertanyaan penting adalah wasit dari kawasan, dari zona yang sama, kenapa boleh memimpin? Kenapa tidak misalnya partai ini dipimpin oleh wasit yang sebutlah yang jauh berasal dari luar wilayah. Sebutlah misalnya wasit dari Iran misalnya. Sebutlah wasit dari Korea Selatan misalnya. Jadi kalau kemudian Sintayong protes keras menjelaskan bahwa ini partai benar-benar sangat memalukan, saya bisa paham. Kalau kemudian Sintayong bilang bahwa kapasitas kualitas sepak bola Asia segera bisa meningkat sepanjang wasit-wasit juga kapasitas kualitasnya juga terkatrol, juga meningkat, juga membaik. Tadi malam kita lihat bagaimana wasit Alkaf banyak memberikan keuntungan buat Bahrain, termasuk klimaksnya itu di ujung babak kedua. Bagaimana sebuah pertandingan 45 menit dia tamat dengan additional time, itu adalah keputusan dari inspektur pertandingan 6 menit, tapi kemudian melebar menjadi lebih dari hampir 100 menit. Sampai kemudian Bahrain bikin gol. Ini yang menyakitkan, ini yang menyesakkan, ini yang membuat semua skuad Indonesia tersiksa. Bang Herdiman, ini yang tentu menyakitkan dan juga membuat kita semua para pecinta sepak bola dan juga ingin mensupport timnas kita kemudian harus gigit jari begitu ya, Bang, yang sedih sekali, perih rasanya begitu ya melihat pertandingan partai tadi malam. Kita coba ingin dengar dulu ya bagaimana pendapat warga mengenai hal ini. Sudah ada rekan kami, ada Ikra Anggana di sana yang sudah bersama dengan para pendukung timnas yang nampaknya raut wajahnya kesel, kecewa, sedih, malam-malam udah jadi satu. nonton tapi marah-marah ya, sebel. Itu dia. Gimana Ikra respon mereka? Silakan. Ya baik, selamat pagi Ayah, Sira dan juga pemirsa. Memang raut kekecewaan daripada supporter timnas Indonesia yang sedang lari pagi hari ini tidak dapat terbendung seperti itu. Mengapa tidak, meski timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin, namun kemenangan ataupun 3 poin di depan mata ini sirna karena gol yang dicetak oleh timnas Bahrain pada menit 99 berhasil menggentarkan gawang Martin Pas. Nah, kita di sini ingin bertanya, Ayah, Sira dan juga pemirsa, kepada masyarakat yang sedang berolahraga pagi di sekitar Velodrome Jakarta Timur. Sebenarnya bagaimana sih pendapat masyarakat terkait dengan pertandingan timnas semalam? Ini saya sudah menarik beberapa masyarakat yang lari pagi. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga ini dengan Mas siapa Mas? Andi. Mas Andi. Mas Andi melihat pertandingan timnas lawan Bahrain semalam Mas? Nonton dong. Nonton. Nah, menurut Mas Andi gimana nih Mas dari hasil yang kita dapat 2-2 dari kontroversial wasit juga? Kalau hasil 2-2 sih ya sebenarnya nggak terlalu buruk ya.
Tapi sayang banget harusnya bisa dapat 3 poin, di akhir malah kejebolan. Ya wasitnya juga emang agak nyebelin juga sih, beberapa keputusan dia yang kontroversial. Terus waktu juga udah lewat banyak tapi belum juga ditiup. Akhirnya jadi seri. Tapi Mas melihat permainan timnas sendiri sejauh ini seperti apa, Mas? Kalau permainan timnas sejauh ini yang sekarang ya, enak ditonton sih. Jadi permainannya tuh disiplin, terutama di bagian belakang ya. Jadi 2 kali 45 menit semalam tuh benar-benar disiplin. Terlepas dari 2 gol, kan bukan dari ini kan, dari set piece aja itu. Terus enak aja ditonton, yang ngalir gitu permainannya. Mas kan nonton ya semalam ya. Ini pasti nontonnya rame-rame atau sendiri nih, Mas? Kita rame-rame. Rame-rame. Melihat ada aksi kontroversial di menit 99 ini, teman-teman juga meresponnya seperti apa, Mas? Oh, pasti marah-marah semalam. Ya gregetan lah, ya kan. Karena seharusnya kita kalau misal dapat 3 poin kan sekarang di posisi 2 nih. Artinya peluang kita jadi lebih besar gitu. Makanya semalam pada kesel semuanya itu. Iya. Oke Mas Andi, kita tahan dulu. Terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, itu tadi wawancara dari salah satu warga. Saya juga punya lagi. Kita ingin bertanya saat ini dengan Mas siapa, Mas? Izin? Fajar. Mas Fajar. Ya. Mas Fajar, boleh diceritain semalam nonton timnas lawan Bahrain, Mas? Nonton. Nah, pendapat Mas dari pertandingan semalam seperti apa, Mas? Kalau dengan hasilnya sih kecewa ya, dengan kinerja wasit yang jelek, kecewa. Tapi kalau lihat permainan timnas sekarang udah jauh lebih baik dari yang dulu sih, cukup membanggakan. Mas, ini kan permainannya udah cukup memuaskan, tapi melihat beberapa kontroversial semalam ini, harapannya Mas nih yang dilakukan oleh PSSI khususnya ke depan kayak gimana? Kalau untuk sekarang kan untuk naturalisasi pemain-pemain diaspora itu kan cara-cara instan. Harapannya sih nggak pakai cara instan, perbaiki liganya, terus dari liga tumbuh bibit-bibit yang baru bisa jadi pemain timnas yang lebih orang yang benar-benar darah asli yang nggak diaspora, nggak hanya diaspora aja yang bisa buat bangga gitu loh. Baik Mas, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Baik, kita coba lagi tanya warga pemirsa yang menonton pertandingan antara timnas lawan Bahrain semalam. Nah, di sini saya dengan Mas siapa, Mas? Mas Rizky. Ya. Dengan Mas siapa? Firza. Kita ke Mas Rizky dulu deh. Mas Rizky, semalam nonton timnas lawan Indonesia, gimana tanggapannya Mas? Sebenarnya sih untuk timnas Indonesia tuh dalam timnya tuh udah bagus ya. Cuma ya karena kita baru berkumpul kan 5 hari ya. 5 hari sebelum pertandingan dimulai TC-nya, dan juga banyak ada amunisi baru kayak Misilger sama Eliano Regina tuh kayak belum nyatu, sama Jordi Amat baru datang juga kan karena kemarin dia cedera-cedera, pas disatuin sama Jay Itzes masih kurang komunikasinya kan. Terus kayak ya ada Malik Rizaldi yang pemain lokal kita yang buktiin lah kalau misalnya pemain lokal tuh bisa bersaing di timnas juga yang di diaspora itu juga. Terima kasih banyak Mas Rizky atas waktunya. Ya pemirsa, memang itulah tadi tanggapan dari masyarakat mengenai hasil pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain. Ada yang kecewa, ada yang menyoroti tentang permainan timnas, dan ada juga yang berharap agar PSSI tentunya yang saat ini informasinya mengajukan surat keberatan kepada FIFA. Untuk sementara demikian, ayah saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Semuanya kompak, protes, nggak suka, marah, kesel sama wasitnya. Nyebelin tadi Nyebelin kan katanya. wasitnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bung Herdimen. Bung, jadi bagaimana nih kemudian ke depan ya peluang Indonesia? Apakah mungkin juga kemudian partai semalam begitu ya harus mendapatkan evaluasi dari komite penyelenggara kompetisi FIFA? Ada kemungkinan itu tidak? Kalau sekedar protes, ya sah-sah aja. Tapi itu tidak akan mengubah hasil pertandingan. Pasti itu. Yang perlu kita harapkan adalah bagaimana AFC, Asian Football Confederation, itu jauh lebih ekstra hati-hati dalam memplot para pengadil yang memimpin satu pertandingan. Oke, di depan 5 hari lagi, 4 hari lagi, kita juga bermain dengan status sebagai tim tamu di markas Cina. Di Qingdao, 9 jam dari Bahrain dengan special flight, dan di situ harusnya Sintayong juga bisa memaksimalkan game ini. Satu yang perlu dicatat, Cina peluangnya sudah habis. 3 game semuanya kalah, tanpa satu pun angka yang bisa mereka petik. Saya pikir peluang mereka habis.
Kalau sudah habis, kalau masyarakat publik Cina juga bereaksi negatif terhadap skuadnya, ini adalah bagaimana skuad Indonesia harusnya bisa memaksimalkan partai ini. Ini menarik dan saya melihat Sintayong tentu sudah punya formula khusus bagaimana dia bisa mendesain formasinya dari komposisi starter hingga para pemain pengganti agar apa? Agar game keempat ini bisa direbut dengan sebuah kemenangan dan ini adalah kemenangan pertama dan kalau kita menang peluang kita untuk tetap bisa bertahan minimal kita lolos ke putaran keempat itu tetap bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Bang Heriman Koto sudah berbagi bersama kami ya. Indonesia harus tetap fokus dan tetap semangat ya meski menyakitkan. Harus tetap optimis. Terima kasih banyak Bang Heriman atas waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi untuk Anda, diskusi mengenai selain sejumlah menteri di Kabinet Joko Widodo, kita dengar pula santer terdengar PDIP nampaknya juga diberi ruang dalam Kabinet Gemuk Prabowo Gibran. Betulkah demikian menguatnya kans dari PDIP bergabung dengan Kabinet Prabowo Gibran? Kita akan bahas usai jeda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan sejumlah informasi untuk Anda. Pasangan calon gubernur Jakarta dan calon wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan dukungan dari relawan Bro RK yang diisi para generasi X dan juga generasi Z. Ya, anak-anak muda pendukung Ridwan Kamil Suswono itu pemirsa menamakan dirinya adalah Bro RK. Mereka memberikan figura berjudul Our Hope in Future yang memuat 8 harapan mereka terhadap pasangan ini. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dalam kesempatan yang sama pun juga sempat meminta bantuan kepada relawan Bro RK ini untuk bisa membantu mereka mensosialisasikan programnya serta juga membantu mereka untuk bisa membantah berita-berita hoax yang ada. Bagi Ridwan Kamil dalam membangun Jakarta bukan hanya berangkat dari ide calon gubernurnya saja, tetapi juga ide dan gagasan yang kemudian bisa mereka dapatkan atau datang dari warga Jakarta. Kalau tadi kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1, bagaimana dengan pasangan calon lainnya? Ya, pasangan calon nomor urut 2, Dharma Pengerekun belusukan menemui warga Sungai Bambu, Jakarta Utara. Tak hanya berbelanja masalah pemirsa, Dharma berjanji akan membina para pengamen dan juga memiliki bakat profesional ini. Selesai belusukan, Dharma menemui puluhan warga yang turut dihadiri oleh para lansia itu. Kedatangan Purnawirawan Polri ini juga untuk mendengar dan berbelanja masalah yang dialami warga Jakarta. Dharma juga menyempatkan diri mendengar keluh kesah 2 pengamen yang saat itu bercerita mengenai rekannya yang ditahan di panti sosial. Menanggapi hal itu, Dharma mengatakan akan membina para pengamen. Menurutnya, para pengamen itu harus diberdayakan dengan dilatih oleh ahli musik agar memiliki bakat yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, pemirsa, paslon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno mengunjungi kediaman Rais Syuriah PWNU Jakarta Kiai Haji Muhyiddin Ishak. Dalam pertemuan itu, Kiai Haji Muhyiddin ini menyatakan dukungan terhadap paslon Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 3 itu. Pertemuan tersebut pemirsa dinilai merupakan bentuk komitmen dari pasangan calon Pramono Rano untuk bisa membenahi sektor pendidikan, dimulai dari sekolah negeri hingga kemudian kursi madrasah dan juga pesantren. Pramono menyampaikan bagaimana rasa syukurnya karena bukan hanya bertemu dengan Kiai Haji Muhyiddin saja, tapi juga kemudian berkesempatan bertemu dengan para kiai dari seluruh Jakarta. Dalam kesempatan ini, Pramono juga turut menyinggung persoalan perlunya payung hukum untuk mendanai pesantren serta honor gaji para guru, terutama guru madrasah dan juga PAUD. Kiai Haji Muhyiddin Ishak optimis terhadap dukungannya, yaitu paslon nomor urut 3 karena memiliki kesamaan budaya dan juga model kepemimpinan yang juga sejalan.
Kita lihat juga nih daerah lainnya pemirsa. Kalau ini calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi berkampanye di Banyumas, Jawa Tengah. Selain berkampanye, Lutfi ini kemudian juga diketahui menghadiri deklarasi dukungan dari warga Banyumas yang kemudian tergabung dalam sebuah kelompok Aliansi Masyarakat Banyumas Maju atau AMBM. Usai menyapa warga, Lutfi kemudian menuju ke panggung utama untuk menyampaikan orasinya. Namun sebelum ia berorasi, ia juga sempat menyempatkan diri memborong sejumlah makanan dan minuman yang dijual oleh pedagang di lokasi, untuk kemudian dibagikan kepada warga yang hadir di kampanyenya itu. Dalam orasinya, Cagup Jawa Tengah nomor urut 2 itu menyampaikan pentingnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam membangun daerah. Lutfi juga menyaksikan deklarasi dukungan dari Aliansi Masyarakat Banyumas Maju atau AMBM yang siap membantu memenangkan pasangan Lutfi Tasyasin di Pilgub Jawa Tengah. Selain sejumlah menteri dalam kabinet Joko Widodo ini dikabarkan akan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran, ada juga nama-nama kader PDI Perjuangan yang dikabarkan akan masuk juga merapat dalam kabinet. Siapa itu? Kita saksikan informasinya untuk Anda. Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 mendatang, susunan dan penambahan pos kementerian di kabinet kian santer. Bahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto angkat suara soal kritik terhadap kabinetnya ke depan yang disebut bakal gemuk. Prabowo mengklaim pembentukan kabinet gemuk didasari sejumlah alasan. Salah satunya ingin membentuk pemerintahan yang kuat sehingga terpaksa membentuk koalisi yang besar. Selain sejumlah menteri di kabinet Joko Widodo, santer terdengar PDIP diberi ruang untuk mengisi kabinet bentukan Prabowo Subianto. Lantas benarkah alasan kabinet gemuk Prabowo Gibran untuk mewujudkan pemerintahan kuat? Ataukah sebaliknya, kabinet gemuk hanya sebatas politik akomodatif terhadap parpol? Tim TV One mengabarkan. Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang, kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Banyak. Ya negara kita besar, Bung. Negara kita luasnya sama dengan Eropa. Eropa 27 negara. Kita satu negara. Harus merangkul. Semua kelompok harus ada perwakilan. Harus ada perwakilan dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Dari suku A, suku B. Harus ini Indonesia. Akan dirangkul semuanya. Langsung saja ya kita ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ramai juga di studio sesuai dengan tema yang akan kita bahas, juga ramai di media sosial. Selamat pagi Bapak-Bapak, sudah ada Bang Habibur Rahman yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Kemudian ada juga Bang Ruhut Sitompul, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang Ruhut. Pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini duduknya juga ada dempetan soalnya ya. Udah merapat nih ya. Kemudian selamat pagi Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi. Pagi Bang. Selamat pagi Sila, selamat pagi Ayah, selamat pagi Pak Prabowo. Baik, kemudian ada juga Bang Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi. Pagi Mbak Sira. Wah, dia senyum-senyumnya udah senyum-senyum simpel nih kayaknya nih. Tapi kita langsung dengarkan dulu ya Bang Habib. Bang Habib, artinya semua dirangkul termasuk dengan PDI Perjuangan. Semuanya akan diajak? Secara persis saya tidak bisa sampaikan ya formasi kabinet seperti apa. Tapi dalam konteks norma yang disampaikan Pak Prabowo kemarin, bahwasanya jangan disalahkan kalau kita membentuk kabinet yang besar. Terminologinya kan besar, bukan gemuk. Kenapa? Karena negara kita adalah negara besar. Ya. Jadi, satu tentu karena beban kerja yang teramat banyak. Ya, tantangan-tantangan kita
membuat tugas-tugas kebangsaan kita ini teramat banyak dan tidak mungkin dipikul hanya oleh satu kelompok, satu golongan saja, ya. Makanya disampaikan pada Pak Prabowo itu kan ingin membentuk kabinet yang bercorak persatuan nasional yang kuat, ya. Nah, apakah nanti secara teknis ada partai apa di kabinet atau tidak, saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan saat ini. Belum boleh di-spill gitu ya, Bang ya. Iya. Sabar dulu Sira, kata Bang Arif. Iya. Sabar dulu Sira. Gitu Jadi ya. gini, dua hal yang kadang-kadang kita terus pertentangkan, padahal seharusnya nggak perlu dipertentangkan. Apa Satu, tuh? apakah membangun kabinet yang profesional kuat, ya. Iya. Yang kedua, apakah mengakomodir kekuatan-kekuatan politik. Ini dua hal yang sama-sama tidak ada bobot negatifnya menurut saya. Satu, tentu saja membuat kabinet yang kuat dalam konteks profesionalisme. Yang kedua, mengakomodir kekuatan politik. Ini menurut saya sesuatu yang harusnya tone-nya positif juga. Kenapa? Mengakomodir seluruh kekuatan-kekuatan politik adalah bentuk komitmen kita terhadap persatuan. Sah-sah Bahwa saja kita ya. nggak mungkin ini urus negara ini sendirian, ya. Bahkan kita sering diskusi dengan Pak Prabowo, ya. Dalam keadaan-keadaan kritis di negara-negara besar, ya, itu pihak yang secara resmi beroposisi dipanggil langsung oleh presidennya, oleh pemimpin untuk menanyakan pendapat mereka secara khusus dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sangat strategis misalnya, ya. Hal yang se ekstrem itu dipraktekkan di negara lain yang Pak katanya Prabowo juga individual. melakukan itu? Apalagi negara kita ini ciri khasnya adalah musyawarah, ciri khasnya adalah gotong royong. Bener ya Bang Ruhut ya? Waduh. Kita kan kalau belajar dari partainya Bang Ruhut kan gitu kan ya. Kita ini bangun semua itu intinya dengan gotong royong. Nah ini yang menurut saya kalau dikatakan hanya mengakomodir, bagi-bagi kue, jangan dimaknai secara negatif. Itu justru itu semangat gotong royong, semangat kebersamaan. Oke, Baik. sampai situ. Semangat gotong royong, Bang Ruhut sepakat nggak? Infonya juga akan bergabung nih sebagai bentuk semangat atau bagaimana, Bang? Ini Pak Prabowo kita harus acung jempol. Karena kita kembali mengingatkan inilah ideologi Pancasila. Inilah Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan konstitusional. Harus diingat di era Bung Karno kita tidak mengenal oposisi. Semua dirangkul. Jadi kami berterima kasih Pak Prabowo mengembalikan itu. Udah selaras di visi dia, Bang. Ya, mau diajak semua. Tapi belum tahu. Kenapa? Karena kemarin Pak Prabowo banyak dibisik-bisik sama Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi ini yang bagi kami bermasalah. Jadi artinya Kalau Prabowo tidak enggak. Kalau bagi kami, ya kan mana tahu dibisik-bisik. Janganlah kau ketemu sama Bu Mega. Mana kita tahu. Oh, itu yang membuat pertemuan hingga saat ini kemudian belum terjadi. belum terjadi. Pendeknya kalau kami mengalir, apalagi yang ditugaskan untuk ini 2 periode ketua DPR, kami juga terima kasih sama Pak Prabowo, ya. 2 periode loh, ya. Ya, dia seorang negarawan. Puan Maharani, dia mencoba, kan sudah tinggal tunggu waktu. Jadi tidak ada rasa keakuan, nggak ada. Mau ketemu di mana Teguh Umar, oke. Ketemu di Hambalang, oke. Kan indah sekali. Jadi memang ya kita mengharapkan. Dan siapapun nanti, kalau ada memang dari kader PDI Perjuangan, kami sebagai kader semua tegak lurus. Gimana Bu Mega? Inilah kelebihan partai kami. Kami tegak lurus sama Bu Mega. tergantung pertemuan Ibu Ketua Umum ya. 2. Saya anggap walaupun belum dilantik, apapun kita mesti akui Pak Prabowo Presiden itu sudah terpilih. presiden. Presiden terpilih. Jadi 2 tokoh, ya, Ibu Mega, Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Republik Indonesia tadi yang kelima, ini yang ke-8, Jenderal Bintang 4, Prabowo. Ya. Jadi 2 tokoh ini Sangat saya dekat lihat, ya, sangat dekat sebelum kejadian ini juga Sudah siapa dekat. tidak tahu. Ya, bagaimana di Teguh Umar, bagaimana Ibu Mega memasakkan nasi goreng buat Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai bilang, aduh enak sekali. Saya udah makan nasi goreng. Jadi sebenarnya ini ada mungkin yang takut. Ya, kalau kami ya terus terang saja Ibu Mega mengajarkan kami ya politik mengalir. Kalau kita indah pada lihat waktunya, sebenarnya nggak ada siap-siap masalah. saja bergabung ya. Awalnya sebenarnya akadnya sudah ada, tinggal resepsinya nih. Iya, karena Iya, tergantung juga enggak. pertemuannya nanti ke depannya seperti Iya, apa ya Bang Ros. sekarang kita kembali ke Pak Prabowo aja. Iya, Tetap baik. enggak tegar bagaimana dari kita sudah ada Mbak Puan,
dari Gerindra sudah ada Sekjen yang sekarang Ketua MPR, begitu Pak Habib ya. Baik, Bang Ruhut, kita nanti juga akan mendengarkan ya bagaimana dari Bang Hensa dan juga Bang Panggi. Ini udah senyum-senyum dari tadi soalnya, apalagi Bang Hensa. Tapi nanti dijawab nanti ya, kita ulas lebih dalam lagi ya. Senyum-senyum. Ya, karena sudah ada kode-kode yang akan bisa kita bahas nantinya ya. Kami segera kembali usai jeda ya. Itu dia. Kita lanjutkan saja langsung dialognya, karena tadi off air-nya juga luar biasa menarik, udah rame ya di sini ya. Bang. Bang Hensat, kalau melihat tadi apa yang disampaikan dari Bang Habib, kemudian dari juga Bang Ruhut, artinya ini sebenarnya akan ada rangkul-merangkul atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang akan dipikirkan juga oleh Megawati Soekarno Putri? Saya melihatnya ada dua skenario ya. Jadi yang pertama, mungkin ada menteri yang di-endorse PDI Perjuangan. Jadi masuknya nggak komplit gitu ya. Dan seperti terlihat masih ada kekuatan di luar pemerintahan gitu. Ini seperti yang dijalankan oleh Pak Taufik Kemas waktu jadi Ketua MPR, waktu itu presidennya Pak SBY. Itu Pak Taufik Kemas bisa tuh menjembatani. Nah sekarang kan Ketua DPR-nya anaknya gitu ya. Mungkin juga bisa menjembatani. Yang kedua ya memang masuk semua. Kan Pak Prabowo pernah mengatakan ya, kalau nggak mau dirangkul, ya silakan nonton tapi jangan ganggu gitu. Artinya memang dia ingin banget tuh merangkul semua kekuatan untuk menjadi satu, mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bahasanya dia begitu tuh kan. Hanya memang kalau semuanya bersatu di dalam, artinya ini pekerjaan besar buat media massa, buat wartawan yang katanya pilar keempat demokrasi itu harus kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Kemudian akademisi dan aktivis gitu. Supaya apa? Supaya ada check and balance. Tapi overall check and balance itu nggak perlu kita khawatir bila MPR, DPR dan DPD itu bisa menjalani fungsi itu. Itu dia kan khawatir kan kalau kemudian dirangkul kekuasaannya jadi satu, Bang, tersentralisasi. Nah makanya harusnya kalau DPR bisa menjalankan fungsinya itu tidak tergantung atau tidak terpengaruh apakah dia berada di koalisi atau tidak. Gitu, karena memang independen gitu. Hanya saja kan memang ada reward and punishment nih dari partai politik kepada anggota dewan. Kalau nggak mau nurut-nurut, salah-salah bisa di PAW gitu. Nah ini yang mudah-mudahan para ketua umum itu tidak mudah menjatuhkan vonis PAW kepada anggota DPR yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Banyak memang anggota-anggota dewan walaupun berada di koalisi tapi tetap memberikan masukan kritis kepada pemerintah banyak. Bang Habib juga salah satunya gitu. Bang Ruhut di partainya banyak, waktu itu ada Mbak Ripka, ada Rike Depitaloka dan lain-lain, itu berani mereka. Hanya memang itu bisa terjadi bila ketua umumnya itu punya kematangan dalam berpolitik. Jadi artinya nggak tiba-tiba PAW, wah ini Anda nih jangan kritis-kritis nanti jatah menteri partai kita dikurangi. Ada saya PAW ya, nah kalau begitu terus nggak akan ada yang berani gitu. Itu sebetulnya yang tantangan ke depannya. Kalau niat baiknya Pak Prabowo, ya kalau niat baiknya Pak Prabowo ya memang harus diapresiasi gitu ya. Kan itu niat baik ya, nggak ada mens rea di sana. Tapi secara demokrasi beban berat DPR sebagai legislatif yang mengawasi pemerintahan, kemudian yang menampung aspirasi dan lain-lain itu harus bisa lebih menonjol lagi. Artinya kan kalau bisa dilihat sebenarnya kalau Bang Hensa menilainya ya nanti baik itu di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran gitu pasti akan tetap solid dan juga mendukung pemerintah saat itu gitu kan. Anda sepakat Bang Pangi? Nggak sepakat ya. Nah, kenapa? Karena lembaga itu kan memang politik itu harus perlu diinstitusikan. Jadi kan gini ya, kita budaya politik kita kan feodal ya. Di persoalan kemarin aja tuh ada anggota DPR nggak gagal dilantik. Nggak ada perbedaan mungkin partai dengan anggota DPR gagal dilantik karena mengkritik komisioner kan. Tapi ada juga alasan bahwa nggak seperti itu karena penggelembungan suara. Nah itu kan bukti bahwa garis putus-putus itu nggak terjadi. Garis komando yang terjadi di partai politik. Nah itu jadi tantangan challenge. Tapi itu bisa saja salah pendapat saya ya. Bahwa budaya politik kita nggak seperti itu. Tapi saya mencermati garisnya garis komando, tergantung fraksi gitu. Jadi kemudian walaupun saya punya hati nurani, punya pandangan,
tapi akhirnya ngerem gitu loh, nggak mau memaksakan. Nggak bisa total kritis begitu. Itu ketika anggota DPR kemarin gagal dilantik itu kan dia melawan budaya feodal itu kan. Nah kalau menurut Anda dari dua skenario tadi yang mana yang menurut Anda? Ya saya nggak mau perdebatan paling di situ. kuat? Bisa saja saya salah dalam konteks itu, tetapi prinsipnya ya oke lah semua dirangkul nanti juga akan bisa common sense, akal sehat akan jalan. Misalnya kalau yang benar kita dukung, anggota DPR diberikan kebebasan, keleluasan untuk mengkritik. Tidak semua harus taken for granted gitu, semua diterima. Karena sebenarnya pengawasan dari dalam kan juga bisa, Mas Pangi. Iya, karena pandangan praksi kan ada, pandangan dari anggota DPR beda-beda. Tapi saya prinsip bukan begini, Mbak Sira sama. Kemudian saya bicaranya kan persoalan tentang sistem presidensial Indonesia purifikasi itu ya, dengan sistem parlementer. Jadi sebenarnya sistem purifikasi presidensial itu kan ada 3 ciri khas ya. Pertama adalah DPR tidak bisa menurunkan presiden. Kemudian presiden tidak bisa membubarkan DPR. Kemudian ada 2 periode jabatan presiden. Itu sudah stabil, sudah sangat kuat sekali. Berbeda dengan sistem misalnya parlementer ya. Kabinet parlementer, kabinet yang mudah jatuh karena presiden bertanggung jawab kepada parlemennya. Nah, itu kalau terjadi kayak kita MPR. Presiden dipilih oleh MPR. Kemudian presiden bertanggung jawab kepada MPR. Nah, itu modelnya sama sebenarnya. Jadi kalau sistem presidensial, apa yang saya ingin maksudkan, kalau sistem presidensial purifikasi kita, itu presidennya, istilah orang mengatakan itu presidensialan. Presidennya sudah sangat kuat. Tapi kalau presidennya, kalau parlementer, Perdana Menteri, itu presidensial. Karena kapanpun dia bisa dijatuhkan. Laporan pertanggungjawabannya bisa ditolak. Kita lihat bagaimana Habibie ditolak, kemudian Gus Dur dijatuhkan oleh MPR, kemudian ada pemerintahan relatif tidak stabil. Apa yang terjadi setelah era Pak SBY dipilih secara langsung, bahwa presidensial kita itu betul-betul sangat kuat. Meskipun teori Scott Manwaring mengatakan bahwa sistem presidensial ala multipartai tidak kompatibel, tapi faktanya era SBY, walaupun itu kritik tiap hari, bahkan di bawah Kerbau, Shibuya, tiap hari diganggu, bising di mana-mana, tidak ada masalah, tetap dia soft landing dengan baik. Tetapi produk undang-undang yang dihasilkannya, mohon maaf, dibanding undang-undang Omnibus Law, undang-undang revisi KPK, undang-undang misalnya Minerba, undang-undang yang lain sebagainya, termasuk undang-undang ada rancangan undang penyiaran dan seterusnya, termasuk nanti ada perampasan aset dan seterusnya, tapi masih perdebatan, itu jauh lebih redudensi gitu. Apa redudensi? Adalah undang-undang dibahas tidak undang-undang ketok magic, tapi berlapis. Ada hal yang clear dari masyarakat. Ya, Bang, ya? Nah, itu artinya itu sudah ada PKS dan Demokrat. Bisa dibayangkan kalau ini hampir semuanya merapat gitu. Nah, artinya apa? Oke lah ada yang kritis anggota DPR nanti, tapi siapa yang menggaransi itu bahwa mereka tidak taat kepada putusan feodal? Sampai sana dulu, Bang Habib. Nggak ada garansi kan ya, Bang? Jadi saya mungkin dulu sama kayak Bung Pangi, kita memandang sesuatu itu selalu absolutan, saklekan. Padahal dalam konteks penyelenggaraan negara di parlemen, terutama tempat saya sekarang beraktivitas, nggak seperti itu sama sekali, ya. Nggak setiap hari juga, mungkin nggak setiap bulan kita bikin keputusan yang harus persetujuan fraksi. Nggak. Pembahasan undang-undang pun nggak seperti itu, bahwa saklek-saklekan kelompok ini pengen undang-undang seluruh begini ketatnya. Di DPR itu bahkan sampai tingkatan frasa, tingkatan penggunaan istilah dalam kalimat, itu kita bisa berdebat panjang. Perdebatan terjadi gitu ya. Tapi kan ujungnya tetap di fraksi maksudnya gitu, Bang. Enggak juga. Jadi gini, masukan itu kan yang akhirnya kan pikiran yang menurut saya nggak tepat. Selalu mengadu domba antara partai dengan rakyat, partai fraksi dengan publik. Nggak begitu. Cara logika kita mainkan, cara bernegara yang sehat kita mainkan. Kita pengen ada perbaikan dan lain sebagainya. Kita masukkan bisa lewat partai, gitu loh. Partai ini justru alat perjuangan kita dalam membela rakyat. Kami ini nggak akan bisa ada di DPR tanpa adanya partai. Partai itu juga punya nilai-nilai idealisme semua. Jangan dianggap partai ini isinya penjahat semua, begitu loh. Tapi pengawasannya bagaimana, Bang? Artinya rakyat saja yang jadi pengawas. Ya. Yang paling gampang, sebetulnya kan Anda juga liput, ya kan ya. Komisi 3 terakhir nih ya, 2 bulan terakhir setelah pemilu sebelum pelantikan. Iya. Berapa rapat dengar pendapat umum yang kami laksanakan, lalu ada keputusan yang langsung bisa dieksekusi. Contoh nih, kasus yang di Surabaya, ada seseorang terdakwa pembunuhan terhadap perempuan divonis bebas.
Komisi 3 DPR RI melakukan namanya RDPU, rapat dengar pendapat, U-nya itu umum, ya kan ya, memanggil para pihak, langsung dieksekusi kok. Kita minta KY periksa para hakim, diperiksa, bukan hanya diperiksa, dipecat. Ya. Kita minta jaksa langsung kasasi. Kasus Afif Maulana, kita minta ekshumasi, besoknya ekshumasi. Nah kalau pakai logika absolutan ini kan nggak masuk. Ya. Karena institusi polisi punya negara, istilahnya kan kita pasti harus mendukung sesuatu yang afiliasinya ke pemerintahan, mengkritisi kepolisian, mengkritisi pemerintahan. Nggak boleh dong anggota DPR mendorong itu. Faktanya kemarin kita kompak semua kok, ya kan, menyuarakan apa yang menjadi tuntutan rakyat. Artinya nggak terima, Jadi Anda bisa jamin itu ya Bang ya? Oh, dan enggak, teman-teman kan lihat. DPR boleh kalian bully sebagai lembaga yang tidak aspiratif, tapi DPR itu lembaga yang paling transparan di Indonesia saat ini. Saya bisa jamin. Ya. Karena semua perdebatan kalian bisa pantau ya. Bang Ruhut, apakah Anda juga bisa garansi Bang, entah nanti di dalam maupun di luar kabinet Prabowo Gibran, PDIP akan tetap kritis dan pro rakyat? Dijawabin nanti, usai jeda sesaat lagi. Berat itu. Ayo Bang. Ya, kita lanjutkan diskusi ini. Giliran Anda, Bung Ruhut, bagaimana garansi Anda, entah nanti di dalam maupun di luar pemerintah Prabowo Gibran, PDIP tetap akan kritis apapun itu isunya? Iya, kita tetap akan kritis, ya. Tapi memang harus dipisahkan ya. Di era bagaimana Ibu Mega pada waktu itu, waktu Orde Baru, emangnya Ibu Mega nggak mau, tapi kan dia juga wanita loh. Wanita itu bekerja kan, selain dia punya pemikiran, hatinya. Bagaimana di alma mater saya, dia mahasiswa Unpad loh, ya, lebih dari bully kejamnya, dia harus keluar. Kuliah lagi di Jakarta, harus keluar. Itulah. Tapi dia buktikan, dia tahu bapaknya mengatakan dalam negara presidensial ideologi Pancasila apa tidak mengenal oposisi, tapi beliau, ya ini saya bangga, aku idola Ibu Mega di situ. Dia buktikan. Dan nyatanya kan seperti saya. Tapi kan yang publik khawatirkan kalau ada kepentingan itu loh Bang. Namanya manusia kan, ini kan mudah tergoda. Oh enggak. Itu Anda enggak. garansi itu ya? Aku garansi itu ya. Kayak saya orang yang biasa vokal, tetap aja vokal. Karena rakyat juga mempertanyakan kan DNA dari PDI Perjuangan ini kan, tetap kritis, oposisi. Nah artinya akan seperti apa, walaupun misalnya bergabung di dalam, akan tetap juga bisa tetap bersuara begitu? Iya, kita tetap bersuara dan kritis, dan kita lihat kenegarawanan Pak Prabowo, apa salahnya kita bantu gitu. Ya jangan kita ganggu, kita bantu. Nggak takut dengan persepsi publik apapun itu ya? Oh enggak, rakyat itu tahu kok. Kan kita sudah buktikan kemarin. Ya, nyatanya kita hat-trick kemenangan kita. Kurang apa? Kita hat-trick loh kemarin. Baik. Dari Bung Ruhut sudah ada jaminan gitu kan, tidak akan mengganggu dan akan bergabung, karena memang chemistry dari Megawati dengan Prabowo ini sangat-sangat terjalin dari dulu. Nah kalau Bang Hensat melihatnya, artinya skenario-nya akan lebih kuat yang akan bergabung begitu ya, koalisi besar. 1 atau 2 Bang? Iya, tadi saya ngasih opsi, saya jawab juga nih. Iya dong, harus dianalisa sendiri. Kalau menurut saya 1 atau 2 itu mirip-mirip. Saya kok masih merasa bahwa opsi yang bergabung di endorse tadi, bergabung tapi nggak bergabung gitu, itu yang akan jadi opsinya PDI Perjuangan ya. Karena perlu diingat juga bahwa DNA-nya PDI Perjuangan itu ada di kata perjuangannya. Maka mereka pada saat berjuang, tidak berada di luar pemerintahan, rewardnya didapatkan, hat-trick tadi ya. Terus kemudian Jokowi yang waktu itu masih diagung-agungkan Bang Ruhut gitu ya, menjadi presiden 2 periode gitu. Nah, kalau saya sih lebih mementingkan ya nanti peran DPR sebetulnya. Jadi mau itu PDI Perjuangan gabung atau tidak, selama peran DPR ini berjalan dengan baik gitu, fungsinya ditaati, tugasnya dijalankan, itu sebetulnya negara ini akan baik-baik aja. Kan Mbak Puan sudah di sana. Nah, tapi DPR ini punya masalah satu nih Bang Habib, trust gitu. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu kebayangnya kalau DPR itu lagi rapat main game, ya, atau lagi rapat tidur gitu. Jadi nggak ada kepercayaan bukan gitu ya? itu bukan Bang Habib. Iya, padahal nggak semua anggota DPR begitu. Padahal nggak semua anggota DPR begitu. Tapi rakyat kan begitu melihatnya. Cerminan sehingga dari ada trust yang kurang. Padahal kalau ditelaah detail sekali, banyak yang telah dilakukan oleh DPR buat negeri ini gitu.
Nah, masalah trust ini kan memang tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Karena ketidaksukaan pasti ada, dan viralitas itu lebih mudah untuk memviralkan ketidaksukaan daripada kerja-kerja yang benar gitu. Misalnya kemarin hakim dipanggil demonstrasi, kemudian langsung Bang Dasko menelpon Pak Prabowo, selesai masalahnya gitu ya. Emangnya semua masyarakat langsung suka? Enggak kan juga ya. Wah, itu rame banget itu. Giliran hakim aja begitu tuh. Kita tuh enggak tuh gitu-gitu. Jadi memang bila DPR tugas dan fungsinya berjalan dengan baik, kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Ya itu, DPR tuh saking terbukanya, saking demokratisnya, tidak ada satu kerja serius untuk menutupi kejelekan. Karena semua terbuka, gitu kan ya. Jadi kalau ada institusi lain mungkin mohon maaf ya, bikin image building dan lain sebagainya, DPR tuh nggak ada satu program atau kebijakan yang seperti itu. Institusi boleh ya, karena ada 1-2 orang yang dianggap bermasalah, institusinya dianggap trustnya turun. Tapi kalau Anda cek satu persatu anggota DPR di dapilnya masing-masing, ya, mereka itu legend loh di daerah masing-masing. Meskipun persepsi publik terhadap Senayan ini ya bukan, coba cek ya kan ya, misalnya mohon maaf Bang Ruhut, beliau udah nggak di DPR tapi tetap legend. Kenapa? Iya kan, karena dianggap memperjuangkan rakyat ketika di DPR, gitu loh. Banyaklah teman-teman lain dan sebagian besar menurut saya seperti itu, gitu loh. Bang Habib. Artinya dalam konteks kinerja ya, DPR itu tidak membangun pencitraan bahwa institusinya paling sempurna dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks orang per orangnya, semua mayoritas anggota DPR semuanya kerja all out di luar kewajibannya, melampaui kewajibannya. Melampaui kewajibannya. Baik, kalau kita dari closing statement Bang Panggi, ini tadi semua akhirnya juga kan mengatakan bahwa sebenarnya masuk dalam suatu kabinet dan secara kuat, secara besar, tapi bisa juga dalam kritis di dalam gitu, tetap dimonitor, tetap ada pengawasannya. Iya Mbak Sira, Mbak Aya ya. Pertama kan kabinet gemuk kata Pak Prabowo karena Indonesia ini besar, Bung, kan gitu ya. Nah, konteks itu sebenarnya dalam sistem presidensial kita ini kan udah sangat stabil. Kecuali kabinet parlementer yang mudah dijatuhkan di tengah jalan seperti kabinet Nasir Syahrir dulu. Nah, oleh karena itu memang Pak Prabowo ini mazhabnya kan kemajuan. Persatuan itu mazhabnya Pak Prabowo. Nir oposisi nampak-nampaknya seperti itu. Karena butuh Indonesia ini agar kuat untuk kemajuan dan persatuan itu kan, dengan merangkul semuanya. Tapi kalau dengan sistem tadi presidensial yang udah kuat, kemudian untuk supaya tidak terjadi deadlock politik, kemudian mereka mengakomodir semua kekuatan politik agar terciptanya stabilitas, itu sebenarnya jaka sambung nggak nyambung juga. Karena memang ini sudah sangat stabil presiden kita ini karena tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan. Apalagi proses untuk impeachment itu sangat jauh. Sehingga adanya second opinion, adanya koreksi, ada pikiran-pikiran lain. Agak-agaknya menurut saya agak susah untuk kemudian kalau tidak diinstitusikan gitu. Artinya agak PDIP pasti akan gabung di dalam. Nampak-nampaknya sudah clear saya lihat. Saya pernah ngomong ini berapa media sudah clear setelah Mbak Puan jadi ketua DPR. Dan itu senyap dan aman, tidak ada bising di mana-mana. Dan itu sudah menandakan sinyal bahwa PDIP sudah di dalam. Apakah sinyalnya akan betul, nanti kita akan lihat usai 20 Oktober. Kita juga masih menantikan ya bagaimana pertemuan dengan Megawati dengan Prabowo. Kita tunggu juga ya Kalau PDIP oposisi, rewardnya ada. Tapi kalau partai lain saya lihat oposisi kemarin nggak dapat reward dari rakyat. Nanti kita bahas di lain waktu ya, karena waktu sudah habis ya. Terima kasih Bang Habib, Bang Ruhut, terima kasih Bang Hensat, Bang Panggi, terima kasih. Pemirsa, kami segera kembali dengan sejumlah informasi pilihan untuk Anda. Usai jeda. Saat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo hari ini berpamitan dengan keluarga besar Istana Kepresidenan Jakarta pada hari kemarin. Kompak dengan mengenakan kemeja serba putih, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana secara khusus ini berfoto di depan Istana Kepresidenan. Keduanya pun berpamitan dengan para pegawai istana, mulai dari pasukan pengaman presiden ataupun pas pampres, kemudian petugas kebersihan, pramusaji hingga jurnalis di lingkup istana. Presiden Jokowi dan Iriana menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang selama ini telah membantu keduanya di lingkup istana. Jokowi akan purna tugas resmi pada 20 Oktober mendatang dan digantikan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo ini telah memimpin Indonesia
sebagai presiden selama 2 periode. Terima kasih baik dari Bapak dan Ibu dari hati yang paling dalam sini Mas. Kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen ucapkan terima kasih. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan meresmikan rumah sakit dan istana negara di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden pemirsa juga akan mendarat di Bandara IKN dengan pesawat. Kemudian ada ini apa yang ketemu dengan para CEO, ya itu aja. Mas, ada groundbreaking nggak Pak? Istana Pak? Ada groundbreaking nggak Pak? Ada peresmian istana Pak? Ada peresmian istana negara Pak? Mungkin. Ya, sementara itu pemirsa, DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada Kamis sore menggelar rapat koordinasi legislatif anggota DPR dan DPRD PKB dari seluruh Indonesia. Presiden terpilih Prabowo Subianto ini hadir dan menjadi pembicara dalam rapat koordinasi yang digelar di Grand Sahid, Jakarta. Rapat ini dihadiri seluruh legislator PKB dari kabupaten, provinsi, dan DPR Republik Indonesia. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hadir untuk menitipkan agenda prioritas yang harus dikerjakan para anggota legislatif PKB ke depannya. Agenda prioritas itu diantaranya di bidang pendidikan, lingkungan, dan juga sumber daya. Pak Prabowo. Abdul Muhaimin Saat menghadiri forum sinergitas legislator PKB, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga menyoroti keadaan dunia yang dianggapnya dalam keadaan rawan. Menurutnya, situasi semakin parah karena adanya pemimpin dunia yang tidak arif. Prabowo juga menyoroti negara-negara yang menurutnya ini hanya fokus memaksakan kehendak. Padahal dunia yang harmonis butuh sikap toleransi dan juga saling menghormati. Prabowo pun kemudian menyoroti konflik Israel dan juga Iran. Situasi tersebut berdampak besar terhadap rakyat dan juga tentunya mengakibatkan banyak rakyat tewas. Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan. Sangat rawan. Ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif. Kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksa kehendak sendiri, tetapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri. Ya, sementara itu pemirsa, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menjadi keynote speaker dalam Asian Business and Investment Summit atau ABIS 2024 yang kemudian digelar di kota Vietnam, Laos. Dalam forum ASEAN Business and Summit ataupun Investment Summit atau ABIS 2024, Anindya Novian Bakri ini hadir dan berjumpa dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN seperti Perdana Menteri Vietnam dan Perdana Menteri Kamboja. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia periode 2024 hingga 2029, Anindya Bakri juga mewakili Indonesia sebagai Ketua APEC, Business Advisory Council, sekaligus sebagai Ketua ASEAN BIC. Dalam pidatonya di Landmark Mekong Riverside, Vientiane, Anindya menekankan 6 prioritas ASEAN dalam menghadapi multi-krisis global dengan target pertumbuhan ekonomi. Prioritas itu adalah transformasi digital untuk memberdayakan UMKM, serta pembangunan berkelanjutan melalui akses energi bersih yang merata, ketahanan layanan kesehatan dengan pasar layanan kesehatan ASEAN yang terpadu, memperkuat ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, kemudian memfasilitasi perdagangan dan juga investasi dengan mengurangi faktor hambatan, serta meningkatkan konektivitas antar negara ASEAN ke posisi Laos sebagai pusat regional yang vital bagi pertumbuhan ekonomi ASEAN.
Ya pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan hadirkan informasi masih ada saja ini kemudian siswa yang dianiaya oleh kakak kelasnya hingga kemudian menderita koma. Sesaat lagi usai jeda. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, aksi kekerasan siswa di sekolah ini nampaknya kembali terjadi. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah setelah dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri. Pemirsa, inilah kondisi Afdal Ali Piliang yang merupakan siswa sekolah swasta di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Korban mendapat kekerasan fisik dari kakak kelasnya pada Selasa siang lalu. Korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Budi Asi, Jakarta Timur. Sementara pasca laporan keluarga ke Mapolres Jakarta Selatan, Kamis siang tim Inavis menemui pihak sekolah. Kepolisian masih terus meminta keterangan 5 saksi, diantaranya siswa dan kepala sekolah, terkait dengan perkelahian antar dua siswa ini. Sementara kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, kondisi korban juga saat ini sedang dalam kondisi koma setelah menjalani operasi ya. Ya, coba kita akan dalami hal ini pemirsa bersama dengan keluarga korban. Ada Mas Noval selaku kakak dari korban. Selamat pagi Mas Noval. Selamat pagi Mas Noval, kita turut prihatin, sangat-sangat sedih juga dengan apa yang menimpa terhadap adik Mas Noval. Kami turut prihatin ya Mas Noval ya. Terima kasih. Ya, Mas Noval, kalau kita lihat informasi yang beredar itu kan ada narasi di mana sebelumnya sempat ada pertengkaran, pertikaian antara adik Anda bersama dengan kakak kelasnya ini. Tapi sebenarnya kronologi seperti apa? Singkat saja Mas, silakan. Jadi kronologi awal itu di saat adik saya menegur abang kelasnya ini, karena kan adik saya ini sedikit ikut organisasi di sekolahnya juga. Sebagai adik kelas mungkin si kakak kelas ini merasa tersindir atau gimana dan tidak terima ditegur oleh adik kelasnya. Kemudian pada tanggal 8 Oktober itu adik saya itu sedang menjalankan ujian sekolah yang dimana waktu itu di sekolah MA Syafia itu kelas 11 dan 12-nya itu udah selesai ujian sekolahnya. Nah tinggal yang kelas 10-nya ini, adik saya kan kelas 10. Lalu dia saat istirahat jam 12.00 itu dijemput sama abang kelasnya pergi ke samping sekolah bersama, udah ditunggu sama pelaku yang berinisial NA, ya berinisial NA, yang dimana itu adik saya di sana pun juga sedikit, saya yakin namanya mungkin anak baru sekolah beberapa bulan, kelas 10 lagi kan, ketemu sama kelas 11 ditatar kayak gitu atau dikumpulin kayak gitu, panik lah, pasti kasihan juga tuh adik saya. Jadi adik saya katanya menurut kesaksian beberapa warga katanya adik saya kena pukul, habis itu dijedotin kepalanya ke tembok, habis itu terjatuh. Nah kalau Mbak bisa lihat itu di bagian muka sebelah kanannya itu, sebelah kiri itu ada bekas telapak sepatu. Nah itu benar-benar pijakan telapak sepatu itu jelas. Iya, Mas Noval, itu kan kondisinya kepala dijedotin, artinya kondisi adik Anda ini dalam koma setelah menjalani operasi di bagian kepala begitu, Mas Noval? Iya, jadi di bagian kepala sebelah kanan, sebelah kiri sini sama depan sini terjadi pendarahan otak. Jadi harus waktu itu operasinya di jam 8 malam. Itu saya kira juga awalnya operasi cuma sekali aja, ternyata dia 2 Mbak di bagian kanan sini. 2 kali operasi dari jam 8 itu sampai jam 5 pagi operasinya berjalan. Nah setelah operasi itu adik saya koma sampai hari ini. Ya, dari pihak rumah sakit Mas, dari dokter sendiri, adakah kabar baik akan adik Anda ini seperti apa ke depannya Mas? Nah, kalau dari pihak dokter pun udah melakukan semaksimalnya. Tapi untuk keadaan adik saya ini belum ada kabar baiknya Mbak dari dokter. Dan pihak keluarga pun juga masih benar-benar
fokus untuk kesembuhan adik saya dulu, baru setelah itu bakal urus kasus hukum ini sedalam-dalamnya. Iya, ini kan sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Artinya bagaimana dengan proses hukum? Sudah adakah ditetapkannya pelaku dan diketahuinya berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, Mas? Kalau untuk dari kepolisian sih, saya sama pihak keluarga hanya mohon untuk ditindaklanjutin aja, Mbak. Semoga pelakunya ini langsung bisa ditahan, karena jujur aja keluarga kita pun juga udah banyak yang melakukan laporan segala macam ini, tapi untuk proses pemanggilan aja belum ada gitu. Oke, begini Mas Noval, kalau kita lihat kan kondisi adik Anda sudah begitu parah ya, adakah komunikasi yang dilakukan dari pelaku maupun keluarga pelaku terhadap Anda dan juga keluarga di rumah? Nah, ya itu untuk pelaku pun juga saat dimintai keterangan oleh pihak sekolah dan keluarga saya, cuma kebanyakan bohong aja sih, Mbak, menurut saya. Makanya saya berharap banget sama pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan kepada pelaku, dan mungkin hanya pihak polisi lah yang bisa menemukan jawabannya. Baik, terima kasih Mas Noval Ali Piliang. Kita sekali lagi mengatakan bahwa kita turut prihatin dengan apa yang menimpa adik Anda ya. Iya. Terima kasih. Semoga cepat membaik kondisinya ya. Betul. Terima kasih Mas Noval. Assalamualaikum, selamat pagi. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri program Apa Kabar Indonesia Pagi, terlebih dahulu kami menyampaikan kami ada Vena Kintan yang akan membawakan program Kabar Utama Pagi. Vena, apa yang menjadi headline di hari ini? Baik, selamat pagi Maria Segaf, Sira dan juga pemirsa. 2 diantaranya yang menjadi headline di Kabar Utama Pagi. Ini ada seorang pelajar di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang kedapatan membawa celurit ketika pihak kepolisian melakukan razia. Selain itu kami akan hadirkan juga informasi di mana pihak kepolisian ini di Kota Medan telah menetapkan pengasuh balita di tempat penitipan anak sebagai tersangka. Selengkapnya akan kami hadirkan di Kabar Utama Pagi, Maria, Sira. Oke, baik. Terima kasih Vena Kintan di Kabar Utama Pagi. Jangan lewatkan pemirsa sesaat lagi. Kalau begitu kami tutup Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Maria Segaf. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.